Berlatar di tempat proyek dan Keeng, kisah akan berfokus pada pendekar berilmu tinggi bernama Shi'ard, di mana dia memasuki markas besar Sekte Hitam dan ditugaskan untuk membantai satu sekte yang berada di wilayah kota Mantis, dan dia ditemani pendekar lain yang bernama Honsau. Kemudian mereka pergi untuk membantainya. Dalam sekejap Shi'ard menghabisi mereka, tapi ada dua orang yang dibiarkan hidup karena terlalu lemah dan tidak berdaya. Shi'ard yang sudah lama menyukai Honsau mengajaknya pergi berhenti dari pekerjaannya dan memulai hidup baru seperti orang biasa. Ketika mereka ingin ngaloyong, tiba-tiba mereka dihadang 4 pendekar sakti dan ternyata mereka adalah utusan Sekte Hitam yang sudah menduga bahwa Shi'ard akan mengkhianat untuk meninggalkan sekte. Ketua sekte menyuruh mereka untuk membunuh Shi'ard, tapi nyatanya Shi'ard tidak mudah untuk dikalahkan. Saat pertarungan berlangsung, ternyata Honsau berkhianat dengan mengadek tangan Shi'ard, sontak membuat dia marah besar. Dan mari saya kenalkan dengan gadis cantik bernama Suyi, di mana dia sedang dikejar oleh beberapa orang, dan ketika dia berlari ke sungai, dia melihat manusia yang sedang ngagojot dan itu adalah Shi'ard. Kemudian dia langsung membawa ke rumahnya untuk diobati. Ketika sedang babaduk, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar dan ternyata Manuk Ingwan sang ayah sedang menginjak-injak tubuh Shi'ard. Singkat cerita, Shi'ard dibawa ke pasar tapi bukan untuk belanja perabot dapur ataupun beas ketan, melainkan untuk dijadikan pengemis agar mendapatkan cuan. Di saat bersamaan datanglah pendekar gadungan yang membawa kotak pedang milik Shi'ard yang dia temukan pali di sungai. Dia menyaksikan warga dengan berpura-pura jadi Shi'ard yang terkenal pendekar hebat dan sadis. Suyi lompat membawa Shi'ard pergi dari kejaran pendekar gadungan dan bersembunyi di gubuk milik Wantur. Namun tiba-tiba Shi'ard marah karena dia dijadikan seorang pengemis. Suyi meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Singkat cerita, akhirnya sang ibu mengetahui siapa Shi'ard sebenarnya. Dia pun tahu bahwa Sekte Hitam sedang mencarinya. Dengan hal itu Shi'ard diurak atau diusir dari rumahnya. Keesokan harinya Suyi menyiapkan pakaian untuk Shi'ard yang sering dipakai ayahnya. Pada saat dia ingin berpamitan, tiba-tiba si ibu yang melihatnya teringat pendekar tampan yang membuatnya pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, si ibu mengurungkan niatnya untuk mengusir Shi'ard. Pada malam harinya Suyi membawa Shi'ard jalan-jalan ke PM. Pada saat Suyi membeli kadahareun, Suyi menghilang. Tak lama datanglah sekelompok Sekte Hitam yang menunjukkan kalung milik Suyi, sontak membuat Shi'ard marah. Kali ini Shi'ard menghajar pendekar utusan ketua sekte tanpa belas kasihan lagi. Mereka pun modar dalam sekejap. Lalu Shi'ard pergi mengejar Honsau dan pendekar naga yang membawa Suyi. Akhirnya Suyi berhasil dibawa dan sesampainya di rumah ketua sekte sudah ada di sana. Tanpa basa-basi lagi Shi'ard langsung menghajarnya.
Ternyata kesaktian si Earth tidak cukup untuk menandingi ketua sekte, namun tiba-tiba si ayah datang membantu yang membuat ketua sekte terkejut karena dia mampu menandingi ilmunya. 这是白云飞和冉清晨。 Ketua sekte tidak mampu menandingi kekuatan mereka berdua. Ternyata mereka adalah pendekar sakti yang menghilang selama 20 tahun bernama Yunfei dan Qin Chen. Mereka menyamar agar bisa menjalani hidup seperti orang biasa. Setelah ketua sekte kabur, mereka kembali ke wujud aslinya. Semuanya selamat, namun si Earth terluka parah. Si ayah berjanji akan menyembuhkannya. Dengan melihat kejadian barusan, sang anak memiliki unek-unek dan menanyakan siapa orang tua mereka sebenarnya. Dengan terpaksa si ibu menceritakan semuanya bahwa 20 tahun yang lalu dia diangkat menjadi ketua sekte Tiang Chan, namun dia melakukan kesalahan besar dan akan dihukum mati. Pada saat ingin dieksekusi, datanglah pendekar berilmu tinggi menyelamatkannya yang bernama Yunfei. Dia mengatakan bahwa Qin Chen akan dibawa olehnya, tak peduli semua pendekar memusuhinya. 你老爹使出了万剑归宗，当年。 今日我白云飞一定要带。 Singkat cerita, pada saat mereka meninggalkan rumah, tiba-tiba mereka dicegat si ketua sekte dan menghasut Suyi bahwa dia bukanlah anak mereka, melainkan anak dari orang tua yang sudah Qin Chen bunuh. Mendengar hal itu, Suyi langsung menanyakan pada ibunya, dan sang ibu mengatakan semuanya bahwa dia terpaksa melakukan itu. Namun tiba-tiba ketua sekte datang menyerangnya. Perkelahian pun terjadi yang membuat si ibu tewas. Mereka berhasil kabur setelah dibawa oleh manuk besar, namun Suyi ditewak oleh ketua sekte. Sesampainya di atas gunung, si ayah mengobati si Earth menggunakan seluruh kekuatannya agar tulang punggung yang patah bisa menyatu kembali. Si ayah pun memberikan semua kesaktiannya, termasuk jurus 10.000 pedang yang tidak dimiliki manusia di dunia. Dengan ilmu yang diberikan, si Earth akan menjadi pendekar tak terkalahkan. 天地间无穷的力量。 比我年轻的时候强。 Setelah cukup lama berlatih dan tubuhnya pulih, si Earth pamit untuk menyelamatkan Suyi di genggaman ketua sekte. Setibanya di sana, dia sudah ditunggu ratusan anak buah si ketua, namun dalam sekejap si Earth mampu melumpuhkannya. Dengan santainya si Earth memasuki markas yang membuat ketua sekte murka. Dia langsung menunjukkan Suyi yang dibekukan di penjara es dan... Si Earth berhasil membuat si ketua tidak bisa bergerak dengan ratusan pedang di tubuhnya. Dia pun segera menyelamatkan Suyi, namun tiba-tiba si ketua kembali bangkit dengan menghancurkan semua pedang sekaligus markasnya. Dengan segera burung besar menjemput Suyi dan si Earth. Si ketua yang melihat mereka selamat langsung mengeluarkan jurus terakhirnya. Begitupun si Earth yang mengeluarkan jurus 10.000 pedangnya. Akhirnya si Earth berhasil mengalahkan ketua sekte. Mereka berdua pun selamat dan hidup bahagia. Tamat. Belajar dari si ibu dan si ayah bahwa hidup itu tidak harus menunjukkan kekuatan, kekayaan dan kemewahan, karena semua itu hanya titipan. Ketika titipan tersebut tidak lagi berlaku bagi Anda, maka Anda bukanlah apa-apa. Ingat, hiduplah seperti padi yang berisi.